Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giva Fernanda Effendi dengan NIM 2311134013 dari kelas 3 ATPJJ. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Rekayasa Fondasi tentang perencanaan SIPAL untuk galian dan timbunan dengan data SPT, di mana pada kasus kali ini terdapat dua, yaitu galian underpass dan timbunan off-grid. Apa saja yang akan saya bahas untuk presentasi kali ini, yaitu secara singkat ada bab 1, yaitu pendahuluan tujuan ruang lingkup, bab 2 tinjauan pustaka, sifat tanah SPT, tekanan lateral, bab 3 data kasus dan data tanah, bab 4-nya yaitu analisis perhitungan dan pemilihan profil, bab 5 kesimpulan dan saran teknis. Kemudian, tujuan untuk diadakannya perencanaan SIPAL ini untuk SPT yaitu untuk menentukan koefisien tekanan tanah aktif atau KA dan pasif KP berdasarkan stratifikasi parameter tanah data lapangan dan SPT. Mengapa dibutuhkannya nilai-nilai tersebut? Karena untuk menghitung pengujian SPT ini agar mendapatkan jenis lapisan tanah. Lalu kedua, menghitung kedalaman penetrasi CP teoritis atau D0 yang diperlukan struktur agar kita mengetahui seberapa dalam SIPAL itu untuk ditancapkan. Lalu ketiga, menerapkan faktor keamanan atau SF guna mendapatkan panjang penetrasi desain atau D-design dan panjang total tiang L yang aman di lapangan. Ini untuk memitigasi dari adanya bencana ataupun kegagalan pada pemilihan profil, maka digunakannya faktor aman dengan mempertimbangkan D-design dan panjang total tiang. Lalu menghitung besaran nilai momen maksimum atau Mmax dan menentukan kebutuhan modulus penampang minimum atau W perlu struktur. Yang kelima, merencanakan SIPAL yang mampu menahan tegangan kerja akibat beban luar. Selanjutnya yaitu sifat fisik tanah, di mana sifat fisik tanah itu ada 3, yaitu berat volume atau gamma, kohesi C, dan sudut geser atau P. Nah, di mana komponen tersebut merupakan parameter utama yang digunakan untuk memperhitungkan sheet pile. Di mana pada kasus kali ini itu tekanan lateral dan tekanan hidrostatik pada dindingnya itu berbeda. Lalu ada pengaruh kompresibilitas dan perubahan muka air tanah dicatat karena berpengaruh signifikan terhadap tekanan hidrostatik dan distribusi tekanan lateral. Selanjutnya, metodologi uji SPT. Sebelumnya, mengapa kita gunakan uji SPT? Karena untuk mendapatkan nilai SPT itu pengujiannya cukup mudah dan cara menghitungnya pun lebih mudah. Caranya yaitu dengan pertama-tama pengeboran hingga kedalaman pengujian, lalu pemeriksaan dasar lubang bor, penurunan split spoon sampler, pemukulan dengan palu 63,5 kg dengan tinggi jatuh 76 cm. Itu sudah merupakan standar pada umumnya dan di SNI juga sudah ada. Lalu pencatatan jumlah pukulan N1, N2, dan N3. Pencatatan tersebut bisa dihitung dengan rumus untuk mendapatkan NSPT, yaitu dengan rumus N2 plus N3. Mengapa tidak digunakannya N1? Karena itu baru dipukul, jadi data yang valid itu N2. Lalu setelah dihitung, didapatkan interpretasi parameter tanah dan stratifikasi. Nah, setelah dihitung NSPT-nya, kita bisa menentukan jenis lapisan tanah yang terjadi di dalam atau yang disajikan. Lalu ada korelasi nilai NSPT, di mana di sini ada dua tabel. Yang pertama itu tabel untuk tanah kohesif, dan yang kedua, yang pertama tanah non-kohesif, dan tabel yang kedua itu tanah kohesif. Ini merupakan data tanah yang saya miliki. Dengan data tanah yang saya dapatkan itu merupakan hasil drilling log dari proyek Jalan Tol Serang Panimbang fase 2 seksi 3. Muka air tanahnya itu variatif karena pada pagi hari itu berada di kedalaman 1 meter, tetapi pada
sore hari berada di kedalaman 4 meter. Dengan dominasi tanah lempung atau cohesive soil, dilakukanlah dua skenario analisis. Ini merupakan sketsa yang telah saya buat, yaitu untuk kasus 1 dengan galian sedalam 15 meter, dan kasus 2 itu timbunan setinggi 12 meter. Nah, untuk perhitungannya, pertama-tama itu mencari D0-nya terlebih dahulu, karena kita membutuhkan kedalaman pemancangannya. Nah, di sini pertama-tama itu hitung tegangan tanah, kedua hitung jarak tegangan ke titik D0, ketiga hitung tekanan P atau luasan bidang momen, keempat hitung momen dengan mengalihkan P dan X, didapatkanlah D0. Lalu mencari Max, pertama-tama mencari nilai Z, lalu kedua dapat nilai Z, lalu disubstitusikan ke tekanan, lalu setelah itu mencari momen maksimum. Saya akan menjelaskan kembali terhadap langkah perhitungannya dari contoh hasil perhitungan agar lebih mudah. Yang pertama, dicari dulu tegangannya, di mana tegangannya itu rumusnya gamma dikalikan Ka, lalu dikalikan dengan tebal lapisan yang kita tinjau. Mengapa digunakannya Ka? Karena yang ditinjaunya itu lapis 1 aktif. Ini merupakan gambar tegangan 1-1, tegangan aktif 1-1 dengan data seperti ini. Lalu yang kedua itu jarak jarak tegang terhadap D0, di mana rumusnya itu mencari titik berat dari bidang sketsa ini, yaitu sepertiga, karena ini segitiga, dikalikan tebal lapisannya, lalu ditambahkan dengan lapisan bawahnya. Mengapa titik terakhirnya ada di sini? Karena untuk tanah kohesif itu diperlukannya rumus min 2C dikali akar Ka per gamma. Itu tuh terkhusus untuk tanah kohesif. Lalu untuk PA itu rumusannya seperti luasan sebuah bidang. Karena ini bidangnya yaitu segitiga, maka digunakannya rumus A kali T per 2 dengan A-nya itu sebagai tegangan, T-nya itu sebagai tebal lapisan. Kemudian untuk mencari momen, di mana momen itu rumusannya P dikalikan X. Didapatkan hasil sebagai berikut, terlampir. Setelah didapatkan perhitungan tersebut, kita bisa merencanakan sheet pile, di mana setelah melihat ke katalog, didapatkan jenis sheet pile yang bernama AZ12700 dengan data terlampir. Lalu pertama-tama dihitung dulu tegangan aktualnya dengan rumus terlampir. Setelah didapatkan rumus tersebut, kita bisa menghitung faktor keamanannya. Faktor keamanan terlampir dengan kontrol bahwa tegangan aktual itu tidak boleh lebih besar dari tegangan izin. Dengan tegangan izin terlampir sebagai berikut. Karena tegangan aktual lebih kecil dari tegangan izin, maka penampang bisa digunakan atau hasilnya aman. Oke. Ini merupakan hasil ringkasan perhitungan untuk kasus 1 galian underpass dengan kedalaman 15 meter terlampir. Selanjutnya, ini untuk kasus kedua, di mana kasus kedua itu saya menunjukkan hasil contoh perhitungannya, itu lapis 1 aktif sama. Perhitungannya pun sama seperti yang tadi, seperti di kasus 1, dengan data terlampir, tapi perbedaannya terdapat pada lapisan yang ditinjau, karena timbunannya itu berada di atas permukaan tanah, di mana ada 12 meter ke atas. Jadi tanahnya didapatkan 3 lapisan dengan sketsa terlampir. Ini merupakan perencanaan sheet pile yang sudah saya hitung, didapatkan pada sheet pile kali ini itu didapatkan kombinasi karena momen maksimumnya itu sangat besar dan tidak bisa hanya satu tipe sheet pile saja, maka dibutuhkannya kombinasi. Setelah saya coba dengan katalognya, yang cocok itu pada sistem HZ 1180 MA12 ditambah dengan AZ 26700 dengan hasil sebagai berikut, di mana tegangan aktualnya
terlampir, faktor keamanannya masih di atas 1,5 itu aman, lalu kontrolnya juga masih aman karena tegangan aktual itu tidak lebih besar daripada tegangan izin. Kemudian ini merupakan hasil rekapitulasi kasus 2 timbunan opit setinggi 12 meter. Ini merupakan visualisasi dan pemeriksaan momen yang sudah saya coba sketsakan terlampir. Nah, untuk evaluasi keselamatan dan rekomendasi pelaksanaannya dibutuhkan uji laboratorium agar mendapatkan sertifikasi tanah yang lebih akurat, lalu menghitungnya menggunakan Plaxis atau GeoStudio agar lebih akurat. Kemudian monitoring selama konstruksi. Keempat, perhatikan drainase timbunan dan kontrol muka air sepanjang masa konstruksi untuk mengurangi resiko HIV atau piping. Nah, terakhir yaitu kesimpulan singkat dan daftar pustaka pilihan, di mana saya menyimpulkan bahwa perencanaan SIPAL untuk kedua kasus berhasil dengan profil terlampir untuk galian dan untuk timbunan juga terlampir dengan menggunakan kombinasi SIPAL. Kemudian D0 dan panjang total SIPAL dihitung secara limit equilibrium. Desain perlu diverifikasi lebih lanjut dengan data laboratorium dan pemodelan numerik agar lebih akurat dan lebih aman. Saya juga menggunakan beberapa referensi utama yang terlampir pada slide PPT. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.